Nah, Selamat pagi. Pagi semua. selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu dan untuk kesediaannya dalam pertemuan orang tua siswa di SDK 1 BPK Penabur Bandung ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDK 1 Ibu Mulyani, SESPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDK 1 serta Bapak Ibu orang tua murid yang saya kasihi. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Priska. Beberapa waktu ke depan saya akan memandu acara pertemuan orang tua siswa pada pagi hari ini. Senang sekali ya Bapak Ibu, kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama melalui ruang virtual Zoom ini. Nah, mari kita mengawali pertemuan pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Wurni. Ibu Wurni, saya persilahkan. Terima kasih Miss Priska. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru yang sudah ada didampingi oleh putra-putrinya ya. Semangat, kita akan memasuki tahun ajaran baru. Kita terus berdoa supaya kita bisa tatap muka ya, kembali bertemu dengan anak-anak juga teman-temannya. Sebelum kita mulai acara pertemuan pada pagi hari ini, kita akan minta pimpinan Tuhan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penuh ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Kami boleh Engkau pertemukan kembali walaupun lewat Zoom ini kami boleh kembali untuk mengawali kegiatan kami, membimbing anak-anak kami memasuki tahun ajaran baru. Kami mohon penyertaan Tuhan ketika kami akan memasuki tahun ajaran baru ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kami. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terlebih kesehatan bagi kami semua, baik para pendidik maupun anak-anak kami semua, juga orang tua. Biarlah kami bisa mendampingi mereka, membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik. Biarlah Tuhan, kami mohon Roh Kudus turut bekerja dalam pertemuan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati alat-alat yang kami gunakan, juga kami yang terlibat di dalamnya. Kami serahkan juga orang tua yang belum bergabung dengan kami, biar Tuhan juga memberkati mereka, menyertai mereka. Terima kasih Bapa, karena kasih Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Terima kasih Miss Priska. Oke, terima kasih Bu Wurni untuk doanya. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya.
Terima kasih Mr. Dani. Bapak Ibu, tidak terasa ya 1 tahun pelajaran sudah berlalu. Banyak sekali perubahan yang mau tidak mau kita harus cepat dalam menyesuaikan diri. Kalau kita ingat 2 tahun lalu kita mengalami pandemi. Anak-anak dan guru harus menyesuaikan diri dalam proses belajar dan mengajar melalui online. Bukan cuma anak-anak dan guru saja, tapi orang tua juga dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, menjadi guru dadakan nih di rumah dalam membantu proses belajar dan mengajar anak. Lalu masuk di mana sebagian anak bisa belajar di sekolah, kemudian sebagian tetap belajar di rumah. Tapi dengan semua perubahan yang kita lewati, membuat kita semakin tersadar bahwa banyak hal yang kita tidak bisa pahami ya Bapak Ibu ya. Nah, tetap dengan langkah demi langkah yang kita lewati, Tuhan tunjukkan kesetiaannya dalam setiap kehidupan kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti satu lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama dari PKJ 241. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada
Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Mama Papa orang tua siswa SDK 1 BPK Penabur Bandung. Hari ini kita akan memulai renungan dengan tema Jangan Takut. Natsnya diambil dari Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh memulai tahun ajaran baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, biar Engkau hadir di sini bersama-sama dengan kami. Tuhan berbicara kepada kami, kuduskan hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Guru, kita akan membaca dari Yosua pasal yang pertama ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Guru, orang tua siswa SDK 1 BPK Penabur Bandung, tahun ajaran baru ini akan kita mulai bersama-sama di minggu yang akan datang. Kita diperhadapkan pada era yang baru, masa yang baru, di mana COVID-19 itu masih ada. Tetapi kita sudah diperlengkapi dengan imunitas yang lebih baik dibandingkan 2,5 tahun yang lalu. Seperti lirik lagu tadi mengatakan bahwa banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang. Pada saat ini pun kita bertanya-tanya, diperhadapkan di dalam pikiran kita dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Bagaimana cara kami memenuhi kebutuhan pada masa setelah pandemi ini? Apakah anak-anak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah setelah beberapa lama mereka belajar di rumah? Bagi kami guru-guru, kami pun bertanya-tanya, bagaimana dengan kurikulum baru yang akan diterapkan? Apakah kami mampu untuk melakukan yang terbaik? Semua dari kita memasuki era yang baru, yang dapat membuat kita itu kecut dan tawar hati. Hari ini kita belajar dari kisah Yosua. Yosua juga ditunjuk oleh Tuhan sendiri untuk menggantikan Musa sebelum Musa meninggal. Tapi saat Musa sudah tidak ada lagi, Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yosua untuk menguatkan Yosua. Kita telah mendengar bahwa iman Yosua itu luar biasa, hebat. Waktu ia bersama dengan Kaleb, mereka mengintai tanah perjanjian. Mereka mengatakan bahwa negeri yang kami lalui itu adalah negeri yang luar biasa. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Itu adalah perkataan iman daripada Yosua dan Kaleb. Mereka melihat dengan mata iman mereka. Walaupun secara jasmani pengintai lain memberikan perkataan yang berbeda dengan apa yang mereka katakan. Setelah Musa tidak ada, ujian iman kepada Yosua ada lagi. Apa saja? Yang pertama, mereka harus melewati sungai Yordan yang deras untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kemudian
Bangsa di Kanaan itu jauh lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Mereka mempunyai kota-kota yang dikelilingi oleh benteng dan kubu. Dan ujian yang ketiga adalah Yosua itu menggantikan Musa, seorang yang hebat. Ini bisa menyebabkan Yosua selalu ada di bawah bayang-bayang kehebatan daripada Musa. Bangsa Israel maupun Yosua sendiri menganggap bahwa dia itu inferior atau tidak sebaik Musa. Hal ini bagi Yosua adalah faktor psikologis yang sukar untuk dikalahkan. Itu adalah tantangan iman bagi Yosua. Dari semua ini jelaslah bahwa waktu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, maka perintahnya itu kelihatannya sukar dan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Bapak, Ibu guru, mama, papa, orang tua, Tuhan memang seringkali memberikan kita perintah yang rasanya tidak mungkin untuk kita lakukan. Ia ingin kita untuk mentaatinya. Lalu apa yang Allah suruh untuk Yosua lakukan? Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Yosua diajarkan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan berarti mempelajari terus-menerus. Kita bersyukur ada banyak cara yang Tuhan kasih untuk kita mempelajari firman Tuhan. Satu saat kami, guru-guru, mengadakan ujian praktek bersama dengan siswa di mana mereka harus menceritakan pengalaman mereka bersama Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena ternyata mereka dapat mengalami perjumpaan mereka bersama dengan Tuhan, membuktikan bahwa mereka juga taat untuk merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah Allah juga menyuruh Yosua untuk membicarakan dan menyampaikan firman Tuhan. Itu juga pesannya kepada kita. Orang senang sekali bercerita tentang game, film, liburan. Tapi apakah kita sering membicarakan firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita melakukan dan mentaati firman Tuhan. Bapak, Ibu guru, mama, papa, orang tua siswa, maukah kita hidup beriman kepada Tuhan serta taat pada seluruh firman-Nya? Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam setiap masa kehidupan kita. Kita akan memasuki masa yang baru dengan janji penyertaan Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan ketika kami akan memasuki proses pembelajaran pada tahun ajaran yang baru. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap memandang kepada Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, acara selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDK 1, Ibu Mulyani, yang akan dipandu moderator selanjutnya, Miss Ruce. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, terima kasih Miss Rizka, Bapak Ibu, dan para guru sekalian, selamat pagi. Terima kasih untuk kehadirannya. Pagi ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Mulyani selaku Kepala Sekolah kita tentang bagaimana proses pembelajaran yang akan berlangsung di SDK 1 di tahun pelajaran 2022-2023 ini. Untuk itu, saya persilahkan sekarang waktu dan kesempatannya Ibu Mul untuk menyampaikan penjelasan di hari ini.
Oke, selamat pagi kepada Bapak Ibu para orang tua sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Selamat pagi juga kepada anak-anak yang mungkin ada ya bersama orang tuanya mengikuti di rumah begitu ya atau di tempat manapun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan ya Bapak Ibu, hari ini kita bisa bertemu kembali di sini atas perkenan Tuhan, kita semua sehat dan semoga memasuki tahun ajaran 2022-2023 ini, kita semua juga selalu dilindungi Tuhan dan apa yang akan kita dengarkan hari ini pada pertemuan awal tahun ini, harapannya adalah dapat memberi bayangan kepada para orang tua siswa bagaimana proses belajar di SDK 1. Nah, selain itu juga, kan tanggal 18 kita akan memulai proses belajar anak-anak ke sekolah. Jadi persiapan-persiapan apa saja yang nanti diperlukan oleh kita semua gitu ya untuk menghadapinya. Sebelumnya saya akan izin share screen. Ibu Mul, mungkin kita mau perkenalan dulu kali ya Bu Mul ya. Ya, boleh. Jadi biar lebih kenal gitu kali iya, ya untuk betul. tahun depan. Kira-kira guru-gurunya siapa aja nih yang akan membimbing anak-anak gitu ya Bu ya. Betul, itu penting juga ya. Jadi para orang tua bisa tahu dulu begitu ya di kelas ini siapa gurunya, bidang studinya. Oke, baik, silakan Miss Ruce.
Oke, para orang tua sekalian, demikianlah jajaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDK 1 di tahun pelajaran 2022-2023. Semoga kita bisa menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik untuk pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Nah, sekarang saya akan izin share screen untuk memaparkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau hal-hal yang akan terjadi di proses belajar SDK 1. Apakah layarnya sudah terlihat, Miss Priska? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada awal tahun ajaran 2002-2023, apa yang akan dilaksanakan oleh SDK 1 BPK Penabur itu dengan memperhatikan arahan dari Dinas Pendidikan, juga dari Yayasan BPK Penabur. Jika pada pelaksanaannya nanti di kemudian hari ada perubahan kebijakan dari Dinas Pendidikan maupun BPK Penabur, maka sekolah akan mengikuti. Jadi nanti kita akan saling mengupdate kepada orang tua. Selanjutnya, sebagai informasi awal, untuk awal tahun ajaran 2022-2023 ini, pertama, pembelajaran tatap muka dilaksanakan di sekolah full 100%. Tentu saja hal ini harus ditunjang dengan pelaksanaan prokes yang baik, mengingat COVID-nya belum hilang. Jadi kita perlu memperhatikan hal ini. Selanjutnya kita juga perlu strategi atau adaptasi pada pelaksanaan PTM 100% ini, yang nanti akan dipaparkan di slide-slide selanjutnya. Hal ini pun perlu kerjasama dari semua pihak, mengingat sudah masuk 100%, agar kegiatan belajar tetap nyaman dan aman bagi anak-anak. Lalu kemudian mari kita mengikuti alur prokes dan tata tertib yang sudah ditetapkan selama berkegiatan di sekolah. Semoga dengan kita melaksanakan 5 hal ini dengan baik dari awal ini ya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bisa lancar proses belajar anak-anak di SDK 1. Untuk setiap kegiatan di sekolah, pada dasarnya kita harus mengikuti atau harus sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah. Demikian pula dengan SDK 1. Kegiatan kami akan mengacu pada visi misi SDK 1. Visi SDK 1 adalah unggul dalam karakter Kristiani, mutu pendidikan, kepemimpinan, cinta lingkungan, dan penerapan teknologi sederhana. Harapannya, hal-hal ini dapat terlaksana melalui para peserta didik, putra-putri, Bapak, Ibu. Kita akan berusaha bagaimana kita mengajarkan anak-anak karakter yang baik, dalam hal ini karakter Kristiani, kemudian juga karakter ini tidak lepas dari apa yang dititipkan pemerintah, di mana karakter sendiri sebenarnya sifatnya global ya, Bapak Ibu, di semua agama akan ada kesamaan. Nah, nanti dari dinas itu akan ada titipan yang namanya profil pelajar Pancasila yang tujuannya adalah ke karakter juga. Lalu kemudian kita ingin anak-anak yang unggul dalam mutu pendidikan, kita akan menciptakan anak-anak yang unggulnya bukan hanya dari segi kognitif saja, tetapi juga dari segi non-kognitif. Lalu kita ingin anak-anak punya jiwa kepemimpinan, anak-anak bisa punya jiwa yang cinta kepada lingkungan, serta kita ingin mereka mulai untuk bisa menerapkan teknologi sederhana sesuai dengan kemampuan usia mereka, dan ini akan difasilitasi dalam proses belajar. Untuk misi SDK 1, kita ingin menerapkan pendidikan berbasis Kristiani, menumbuh kembangkan SDM yang kritis, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, menjadikan sekolah dan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar,
kemudian memberi pengalaman belajar mengenai teknologi sederhana melalui percobaan dan presentasi yang nantinya akan diaplikasikan dalam pembelajaran proyek. Nah, dengan demikian, kurikulum apa nih yang ada di SDK 1? Nah, Bapak Ibu, pemerintah sudah menggaungkan ya tentang kurikulum merdeka dari sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, sudah berproses gitu ya. Kalau di beberapa sekolah negeri mungkin ada adaptasinya melalui yang namanya sekolah penggerak. Nah, di tahun ajaran 2022-2023, Dinas Pendidikan mengarahkan agar di kelas 1 dan 4 itu memakai kurikulum merdeka. Lalu kelas yang lainnya, yaitu kelas 2, 3, 5, dan 6, memakai kurikulum 2013, tetapi diarahkan ke kurikulum merdeka. Nah, rencananya pemerintah itu menginginkan di tahun 2024 semua sudah memakai kurikulum merdeka. Lalu apa bedanya antara kurikulum merdeka dan kurikulum 2013? Kami mencoba untuk memaparkan perbedaan mendasar yang sifatnya teknis begitu ya, yang mungkin bisa kita mudah pahami dulu untuk di awal. Jadi untuk kurikulum merdeka itu ada yang namanya capaian pembelajaran pada tiap fase. Di SD ada 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Sedangkan pada kurikulum 2013, istilahnya adalah bukan capaian pembelajaran, tapi kompetensi dasar, di mana harus tuntas setiap tahunnya mengacu pada KKM yang ditetapkan oleh sekolah secara bersama. Nah, lalu apa artinya nih dengan perbedaan kompetensi dasar yang dituangkan di KKM dengan capaian pembelajaran? Jadi Bapak Ibu, kalau di 2013 yang sebelumnya kita laksanakan, KKM ini kan berlaku setiap tahun ya di tiap jenjang. Nanti anak-anak diberikan target untuk mencapai KKM. Jika KKM tidak terpenuhi sesuai target, misalnya kalau kita menetapkan 3 pelajaran yang boleh paling banyaknya itu tidak capai KKM, tapi bukan angka yang buruk begitu ya. Maka kalau sampai 4 yang tidak mencapai misalnya KKM-nya, siswa tersebut akan tidak naik kelas gitu ya. Nah, kalau di kurikulum merdeka sifatnya tidak per tahun, tapi per fase. Apakah akan ada istilah KKM dalam kurikulum merdeka? Istilahnya tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi pelaksanaannya kita akan kasih target juga untuk anak-anak. Karena kan kita tidak mungkin juga ya, Bapak Ibu, oke, merdeka anak-anak silakan mau dapat jelek, mau dapat angkanya bagus gitu ya, tidak mungkin ya. Kita ingin anak-anak kita mencapai potensinya yang terbaik. Jadi tetap ada target yang disampaikan kepada anak-anak. Nah, apakah mungkin pada tiap fase akan terjadi tidak naik misalnya? Kemungkinan ada, tetapi kita tidak menginginkan itu. Jadi pihak sekolah, guru-guru khususnya yang menjadi ujung tombak mengajar anak-anak akan berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak bisa mencapai capaian-capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak mau ada anak yang tidak naik, dan pemerintah juga sama, tidak mau begitu ya. Kita berusaha karena pada dasarnya anak-anak pasti bisa. Lalu kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah mengenai nilai pengetahuan dan keterampilan. Jika di kurikulum 2013 dipisahkan, Bapak Ibu ya, itu terpetakan di rapotnya. Jadi ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Juga ada sikap sosial dan sikap spiritual gitu ya di bagian atas rapot.
pada kurikulum Merdeka, nilai pengetahuan dan keterampilan itu tidak dipisahkan. Karena pada dasarnya, dalam suatu proses belajar itu pasti ada pengetahuannya dan pasti ada keterampilannya yang nantinya diramu dalam satu proses belajar yang holistik, terintegrasi. Lalu kemudian selanjutnya, info-info yang ada di kurikulum Merdeka juga, yaitu IPA dan IPS di kelas 4 dan 6 itu disatukan menjadi namanya IPAS. Nah, kalau di kelas 1, 2, 3 di kurikulum 2013 kan tidak ada IPA IPS karena itu terintegrasi ke bahasa Indonesia. Di kurikulum Merdeka juga sama. Jadi IPAS-nya ini atau IPA IPS ini di kelas 1 sampai 3 integrasinya ke bahasa Indonesia. Untuk kelas 4, 6 tidak ada pemisahan IPA dan IPS pada kurikulum Merdeka, tetapi menjadi pembelajaran IPAS. Lalu kemudian di kurikulum Merdeka dititipkan untuk meningkatkan kompetensi digital. Seperti kita ketahui, anak-anak sekarang, apalagi selama masa PJJ, mereka pegang gadget, pegang komputer, laptop, mereka lebih ini ya, Bapak Ibu, lebih cepat begitu ya. Apalagi kalau sudah main game begitu ya, itu sangat cepat begitu ya. Nah, di sini sekolah juga dititipkan untuk punya program untuk meningkatkan kompetensi digital anak-anak. Kami guru-guru pun diberi pembekalan tentang hal ini. Nah, salah satu nanti yang akan kita coba laksanakan adalah di pelajaran TIK atau komputer, kita akan mulai memberikan aplikasi coding kepada anak-anak, lalu kita akan coba untuk membiasakan juga pemakaian dari fitur-fitur Google, lalu kemudian kita akan coba untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak mengenai aplikasi presentasi sederhana. Nanti anak-anak dalam proses belajar akan melanjutkan lagi begitu ya mengenai presentasi ini, hal-hal yang memang sudah kita lakukan di sebelumnya. Lalu kemudian kita juga dititipkan untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi dari para siswa. Kami guru-guru sudah diberi pembekalan, nanti kami akan mempraktekannya dalam proses pengajaran kami. Kemudian selanjutnya ini ada yang penting juga yang tadi sempat saya sampaikan mengenai karakter. Jadi di kurikulum 2013 sudah menekankan pengembangan karakter. Itu pasti ada ya Bapak Ibu, di setiap kali kurikulum karakter itu pasti ada, harus ditekankan, harus dicapai. Namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulum. Artinya porsi khusus dalam struktur kurikulum itu terpetakan dalam jadwal pelajaran, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya karakter itu jadi satu hidden process. Jadi sebagai sesuatu yang kita pasti melakukan, seperti misalnya para wali kelas memberi nasihat, lalu kemudian melalui kebaktian, melalui bimbingan konseling, begitu ya, melalui bacaan-bacaan yang arahnya ke karakter. Nah itu termasuk dalam hidden process, ada, tetapi tidak ada dalam struktur. Nah, di kurikulum Merdeka ini harus ada di struktur. Nah, pemerintah memberikan porsi ini dalam pembelajaran proyek. Di mana di situ pembelajaran proyek itu digunakan untuk pengembangan karakter yang pada kurikulum ini diberi nama karakternya kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada orientasi holistik juga, di mana kurikulum itu dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Jadi kalau kompetensi kognitif kita mengenalnya sebagai aspek pengetahuan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran proyek ini jadi sarana untuk siswa mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja begitu ya ciri utama dari profil pelajar Pancasila itu. Jadi karakter yang mau dicapainya seperti apa. Jadi ada 6 hal Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global.
Selanjutnya adalah gotong royong, kemudian mandiri, kreatif, dan kritis. Nah, 6 hal ini yang dititipkan oleh pemerintah kepada sekolah untuk dikembangkan. Dan harapannya nanti anak-anak akan memiliki karakter-karakter ini. Sehingga nanti di masa depan, mereka bisa jadi penerus bangsa yang sangat baik untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan. Lalu bagaimana aplikasi di sekolah melalui buku-bukunya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, di tahun pelajaran yang lalu sudah disampaikan proses pemesanan buku, Bapak Ibu sudah mengetahui juga buku-buku apa saja yang akan diberikan oleh SDK 1, khususnya SD BPK Penabur. Jadi kami ada sama buku-bukunya. Nah, mungkin ada juga yang masih ingat bahwa ada di situ buku baru kami, yaitu buku Ibu Pertiwi. Ini yang akan membantu atau membimbing kita semua, khususnya anak-anak dan para guru, dalam proses pengembangan karakter yang nyata terlihat dalam struktur kurikulum. Nah, begitu ya, Bapak Ibu, penjelasan singkat mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Untuk di SDK 1, pembelajaran proyek ini akan terintegrasi dalam proses belajar yang sedang berjalan. Kemudian, kita akan mengarahkan kepada pembelajaran STEAM, yang di dalamnya itu ada unsur sains, teknologi, engineering, arts, dan mathematics. Harapannya ini akan berproses dari kelas 1 sampai 6 untuk dapat membentuk siswa dengan karakter yang baik serta bekal pengetahuan yang mencukupi. Pada semester 2 sudah berjalan sistem proyek ini ya Bapak Ibu dengan bantuan orang tua. Kami berterima kasih para orang tua sudah membantu anak-anak karena pasti ada beberapa hal yang harus dibantu oleh orang tua. Nah, di tahun ajaran 2022-2033 di mana kita akan mulai melangkah ke pembelajaran onsite 100%, maka pelaksanaannya sebagian besar akan di sekolah. Nanti di rumah minta tolong orang tua untuk memantau dan mungkin ada hal-hal yang kita titipkan dari wali kelas untuk dibantu di rumah, tapi sebagian besar akan di sekolah prosesnya. Lalu bagaimana dengan kenilainya? Setelah melakukan proses belajar, ada yang dinilai ya Bapak Ibu ya, harus dilaporkan kepada Bapak Ibu. Nah, di kurikulum Merdeka nanti ada rapot khusus proyek. Ini masih dikembangkan oleh Dinas Pendidikan, belum di-share kepada kami, tapi sudah disampaikan kerangkanya bahwa kami harus melaksanakan dan nanti akan ada laporannya dalam bentuk rapot khusus. Kalau untuk kurikulum 2013, maka proyek itu akan dituangkan nilainya di rapot nilai keterampilan. Selanjutnya mengenai program. Program kita masih sama, Bapak Ibu, yaitu ada klasikal dan bilingual. Untuk klasikal dan bilingual, semua kurikulumnya sama, seperti yang tadi saya telah sampaikan. Klasikal, pelaksanaan pembelajaran dengan bahasa Indonesia. Di bilingual, nah ini perbedaannya. Di bilingual ada untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris, sehingga ada pembelajaran yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris di luar bahasa Inggrisnya sendiri dan native. Jadi, untuk kelas 1 dan 3 akan mendapatkan pembelajaran dalam bahasa Inggris matematika. Kalau kelas 4, 1 sampai 3 ya, bukan 1 dan 3, 1 sampai 3. Untuk kelas 4 sampai 6 ditambah yaitu matematika dan sains. Nah, selain itu juga ada ya daily conversation with homeroom teachers and English teachers. Jadi anak-anak dengan wali kelasnya dan guru bahasa Inggrisnya kalau anak-anak bilingual nanti akan menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Kalau bilingual kan artinya dua bahasa ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak bilingual nanti akan
terampil di bahasa Inggris, tapi juga bahasa Indonesianya ya. Jadi nanti mereka menguasai dua bahasa ini. Harapannya ini bertahap sampai kelas 6, akhirnya mereka menguasai dengan baik. Dan menjadi modal yang cukup juga untuk nanti ikut di bilingual SMP. Lalu di bilingual ada Qubits. Di sini adalah satu sarana belajar matematika secara menyenangkan karena akan dirancang secara gamifikasi. Ada game-game seperti itu. Nanti juga wali kelas akan memanfaatkan Qubits ini dalam proses belajar sehari-hari. Nah, lalu kemudian ada juga yang namanya Cambridge Assessment English. Ini sudah ada surveinya di tahun ajaran lalu kepada para orang tua. Ini masih berproses, Bapak Ibu, kita masih menunggu update dari orang tua. Nah, CAE ini merupakan satu tes kemampuan berbahasa Inggris yang akan dijalani oleh anak-anak. Sejauh mana penguasaan anak-anak. Nanti hasilnya ini nanti sifatnya akan internasional. Tapi nanti kami akan update ulang kepada Bapak Ibu di kelas bilingual. Selanjutnya adalah untuk kelas 1. Nah, ini jangan khawatir ya Bapak Ibu, orang tua dari para siswa kelas 1, jangan khawatir, nanti di kelas 1 itu sekitar 2 bulan akan dilakukan pemantapan calistung, membaca, menulis, berhitung. Kami tidak akan langsung menganggap anak-anak sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, lalu pembelajaran langsung gitu ya. Diberikan bahan-bahan yang mereka harus bisa menalar, membaca, menulis. Tidak ya Bapak Ibu, pemantapan, ada pemantapan. Nah, awal masuk itu anak-anak akan belajar lagi mulai dari huruf, suku kata, kalimat sederhana, juga angka ya. Angka akan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita akan mengulangi apa yang sudah dipelajari di TK. Nah, anak kelas 1 juga nanti akan belajar pembiasaan positif yang diarahkan kepada belajar disiplin dan mandiri. Nah, ini tentu saja harus ada kerjasama dengan orang tua di rumah. Bapak Ibu, sebagai bayangan, sebentar akan kami perlihatkan video bagaimana di awal guru kelas 1 membimbing anak-anak untuk belajar menulis. Silakan Pak Dani. Sekarang bagaimana bila menulis pada buku kotak seperti yang ada pada kalian? Perhatikan baik-baik ya. Menulis huruf A dimulai dari ujung kotak, ini harus penuh satu kotak. Nah, seperti itu. Ya, menulis huruf A harus penuh satu kotak. Tidak boleh seperti ini. Ini tidak boleh juga seperti ini. Ini salah. Sekarang huruf I. Huruf I harus pas pada garis. Beri titik di atasnya. Pas pada garis, beri titik di atasnya. Tidak boleh seperti ini. Ini salah. Ya. Masih di mute Ibu Mu. Ya, betul. Nah, itu sebagai contoh Bapak Ibu bagaimana di awal anak-anak akan diulang lagi proses mengenal huruf. Begitu ya. Saya lanjutkan share screen-nya. Ya. Oke. Tadi penjelasan tentang proses di awal ya sudah disampaikan. Selanjutnya tentang jadwal pelajaran sekaligus juga dengan jam masuk dan jam pulang. Bapak Ibu, kalau untuk tanggal 18 sampai 22 jadwal khusus ya sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan, anak-anak pulang lebih awal. Jadwal yang akan saya sampaikan ini adalah jadwal untuk kalau sudah anak-anak bisa full. Begitu ya, nanti menunggu arahan juga dari yayasan kapan kita bisa full. Rencananya di tanggal 25 Juli, tapi nanti kita masih lihat kondisi ya Bapak Ibu. Nah, untuk jadwal pelajaran ini saya sampaikan dulu yang kelas 4 sampai 6 karena ini fullnya.
supaya nanti ketika ke yang kelas kecil bisa terbayang. Jadi Bapak Ibu, jadwal pelajaran kita dimulai dengan jam masuk itu pukul 7 pagi. Diawali dengan 15 menit untuk renungan pagi, menyanyikan Indonesia Raya, dan menyanyikan Mars BPK. Lalu kita mulai jam pelajaran ke-1 di pukul 7.15, lalu kemudian seterusnya ke bawah, kita ada istirahat 2 kali, masing-masing 20 menit. Sehingga pada akhirnya akan berakhir di jam ke-9, di pukul 13.10. Lalu bagaimana dengan yang merah di hari Jumat? Nah, di hari Jumat ini pulangnya jam ke-8. Karena struktur kurikulumnya adalah 44 jam pelajaran. Jadi kalau kita lihat, dari Senin sampai Jumat, lalu kita lihat angka 1 sampai 9, kalau kita jumlahkan semua dipotong 1 yang jam ke-9 di Jumat, jadi ada 44 jam pelajaran. Ini untuk kelas 4 dan 6 dengan mulai pukul 7. Lalu kita akan perhatikan selanjutnya yang kelas 1 sampai 3. Nah, kalau kita perhatikan mulainya pukul 7.30 ya Bapak Ibu. Nah, mengapa demikian? Karena yang tadi saya sampaikan di awal, kita perlu strategi dalam mengatur jam masuk dan jam pulang, supaya tidak terjadi kerumunan. Sifatnya jadwal ini, Bapak Ibu, sementara sampai dengan keadaan jauh lebih baik dari sekarang. Jika nanti keadaan sudah membaik, kita akan evaluasi bersama, maka anak-anak kelas 1 sampai 3 itu akan masuk pukul 7. Ya, jadi jika keadaan sudah jauh lebih membaik, anak-anak kelas 1 sampai 3 juga akan masuk pukul 7. Saat ini masih pukul 7.30 kelas 1 sampai 3, yaitu tadi untuk menjaga kerumunan, juga untuk kita beradaptasi dengan proses datang ke sekolah. Takutnya kalau kita dari awal sudah mengizinkan jenjang kelas 1 sampai ke 6 pukul 7, nanti kita mungkin terbayang ya untuk Bapak Ibu yang memang ada di TK-nya di Komplek 246, begitu ya, yang sudah bersekolah di SDK 1, akan terbayang terjadi kepadatan, begitu ya. Jadi kita harus memisahkan jam datang dan jam pulangnya. Lalu bagaimana dengan kelas 1 sampai 3 kalau jamnya sudah normal nih ya, kan masuk pukul 7, pulangnya pukul berapa? Pulangnya ada di kisaran pukul 12 sampai 12.35. Nanti ada pengumuman selanjutnya karena itu akan melihat struktur kurikulumnya lagi. Ya, jadi untuk saat ini sementara kita masuknya pukul 7.30 dulu, kelas 1 pulang 12.15, kelas 2 sampai 3 pulang pukul 12.35. Bagaimana dengan ekskul? Nah, nanti mungkin ada pertanyaan dari para orang tua siswa. Jadi ekskul ini oleh yayasan kita masih dibatasi, Bapak Ibu. Tapi nanti akan ada yang kita jalankan yang sifatnya tidak fisik. Sifatnya tidak harus berkumpul. Apa saja ekskulnya kami akan infokan kemudian. Harapannya akan dimulainya di Agustus, semoga kita akan ada pemberitahuan di seminggu sebelumnya, gitu ya. Nah, itu tentang jadwal pelajaran. Nah, ada beberapa hal yang kami titipkan untuk persiapan di rumah, karena nanti mulai tanggal 18 anak-anak akan ke sekolah ya Bapak Ibu. Kita minta tolong orang tua untuk memastikan siswa dalam keadaan sehat. Lalu, membiasakan bangun pagi agar hadir tepat waktu di sekolah. Karena biasanya ya, anak-anak kalau mau sekolah, kalau PJJ, begitu lihat jam, 5 menit sebelumnya juga mungkin masuk pukul 7.30, ini baru bangun kesiangan gitu ya, pukul 7.20 itu masih oke ya, masih bisa cepat-cepat karena tinggal menyalakan handphone atau laptop atau komputer. Tapi sekarang ada perjalanan dari rumah ke sekolah. Jadi ini harus dibiasakan. Semoga sudah ada yang membiasakan ya Bapak Ibu. Lalu kemudian sudah sarapan di rumah Bapak Ibu. Lalu kemudian membawa bekal makanan dan minum yang cukup
untuk anak-anak berkegiatan di sekolah karena kantin belum diizinkan buka. Lalu selanjutnya, tidak mengondisikan pengantaran makanan saat jam belajar, baik itu oleh keluarga ataupun catering. Dari rumah, Bapak Ibu harus sudah bawa bekal yang cukup. Mohon maaf, Bapak Ibu, untuk poin 5 ini minta tolong juga untuk dilaksanakan dengan baik, karena kita belum boleh ada sistem ini. Kalau dulu mungkin sempat ya, Bapak Ibu mungkin ingat yang kelas-kelas atas, sempat ada sistem catering dititipkan begitu ya di sekolah pada saat istirahat, lalu nanti anak ngambil, atau sebenarnya pelaksanaannya bukan anak ngambil juga Bapak Ibu, karena ada banyak yang lupa begitu ya. Jadi harus satpam gitu mengantar ke dalam guru-guru. Nah, kalau pada saat ini kita belum bisa, mohon maaf untuk itu, karena tenaga kami yang ada akan kami pakai untuk monitoring prokes, itu yang lebih penting. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa menyiapkan bekal yang cukup buat anak-anak, dilihat jam belajarnya berapa jam. Begitu ya. Nanti bagaimana kalau lupa, ini saya mah sebetulnya Bu Mo nggak akan memberi bekal, tapi ini kelupaan. Nanti kalau kelupaan kan sifatnya hanya sekali-sekali ya Bapak Ibu, bisa langsung kontak wali kelas, nanti akan kami bantu sebisanya. Dan jangan khawatir, pasti nanti anak-anak akan kami pantau makan dan minumnya kalau sampai lupa. Oke, selanjutnya adalah mengenai tata tertib bagi para siswa yang juga nanti akan dibantu oleh orang tua mengenai pembelajaran tatap muka di tahun ajaran 2022-2023. Pertama, memastikan siswa dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan. Suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Bila mendapatkan gejala tersebut dari rumah, siswa harus tinggal di rumah. Yang kedua, sehari sebelum masuk sekolah, siswa wajib mengisi data screening melalui daily check. Ini yang sudah kita lakukan juga, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada sarapan terlebih dahulu. Nah, ini penting untuk anak-anak. Lalu kemudian memakai seragam sesuai jadwal dan sepatu hitam. Lalu rambut anak laki-laki harus pendek. Jadi kami melihat di PTM kemarin, anak laki-laki yang masih rambutnya tidak pendek ya, malah ada yang panjang, minta tolong untuk di hari Senin sudah pendek. Kemudian kuku harus pendek, lalu menggunakan masker dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Selanjutnya wajib membawa tisu dan cairan pembersih tangan, hand sanitizer, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sendiri, serta wajib membawa alat tulis sendiri sehingga tidak perlu meminjam kepada orang lain. Ini adalah proses yang harus dilakukan sebelum pergi ke sekolah. Pada saat masuk lingkungan sekolah, maka pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Nanti di bagian slide saya selanjutnya akan ada gambarnya ya, Bapak Ibu, akan saya lanjutkan. Kemudian orang tua mengantar sampai batas yang telah ditentukan, nanti ada gambarnya juga. Lalu setelah bel tanda masuk sekolah berbunyi, orang tua harus meninggalkan sekolah. Yang keempat, siswa datang paling lambat, 10 menit sebelum pembelajaran, karena ada pelaksanaan prokes. Harapannya prosesnya bisa berjalan dengan baik, jadi 10 menit sebelumnya lah paling telat. Paling bagus sih 20 menit atau 25 menit sebelumnya ya sudah hadir di sekolah melaksanakan protokol kesehatan, nanti baru naik ke kelas. Lalu mengikuti prokesnya itu adalah penggunaan disinfektan, pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Khusus penggunaan disinfektan mungkin bagi para orang tua yang anak-anaknya sudah melakukan PTMT, sebelumnya disemprot. Kalau saat ini anak-anak tinggal dikeset begitu ya, kakinya dilangkahkan kiri kanan dikeset, kesetnya sudah ada disinfektannya. Lalu kemudian selanjutnya siswa memberi salam dengan cara meletakkan kedua tangan di depan dada, tidak berjabat tangan. Kita belum bisa berjabat tangan ya Bapak Ibu, walaupun kita pengen gitu ya ke anak-anak gitu berjabat tangan, menyentuh sebagai tanda penyambutan begitu ya, tapi kita masih belum bisa. Ada corona di antara kita ya, semoga corona cepat pergi Bapak Ibu. Selanjutnya siswa masuk kelas masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu kemudian ketika di dalam kelas,
siswa tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Yang kedua, siswa dilarang menukar atau memegang masker teman selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian menggunakan alat tulis dan alat makan minum sendiri. Tidak diperbolehkan berpindah atau jalan-jalan selama pembelajaran berlangsung, kemudian meminta izin kepada guru bila ingin ke toilet. Selama jam istirahat, siswa tetap mengikuti prokes dan arahan dari wali kelas. Selanjutnya, ketika pulang, keluar ruang kelas dengan tertib dan tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, siswa menuju lokasi penjemputan, kemudian penjemput menunggu di lokasi yang sudah ditentukan dan melakukan jaga jarak, menjemput tepat waktu, selesai pembelajaran, semua siswa termasuk yang menjemputnya begitu ya langsung pulang dan tidak berada di area sekolah. Jadi kami minta tolong orang tua untuk mengingatkan kepada anak-anak supaya mengikuti tata tertib di sekolah, lalu kemudian para orang tua atau penjemput yang ke sekolah ketika mengantarkan atau juga ketika menjemput agar dapat mengikuti prokes ataupun tata tertib yang kami tentukan supaya tujuannya cuma satu, Bapak Ibu, supaya anak-anak aman. Tujuannya sebetulnya itu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada yang lupa, misalnya prosedurnya seperti apa, mohon maaf nanti kami ingatkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah untuk yang prosedur pengantaran. Nah Bapak Ibu kalau biasa waktu PTMT kan hanya sampai di gerbang ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kan anak-anak sudah masuk 100%. Kami memahami kalau patokannya pintu gerbang, kebayang ya nanti di luar akan sangat crowded begitu ya. Jadi kami izinkan Bapak Ibu masuk ke dalam, tapi ada batasnya Bapak Ibu kalau pada saat mengantar, yaitu di pilar yang di depan ini ya Bapak Ibu ya. Nah di pilar ini serta areal-areal yang dekat daerah satpam, yang di sebelah kirinya juga areal, di situ ada dulu ruang tunggu orang tua. Nah sampai batas di sini Bapak Ibu mengantar siswa. Khusus tanggal 18 sampai 20 Juli, orang tua siswa kelas 1 boleh antar sampai kelas. Hanya orang tua siswa kelas 1. Karena biasanya kalau kelas 1 anaknya masih, aduh ini gimana ya, belum pernah ke sekolah, begitu ya, masih ada sedikit rasa takut, boleh ditemani di 18 sampai 20 Juli. Nah, tetapi jika hari kedua siswanya sudah berani, ya sudah bisa masuk sendiri, akan sangat baik, gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan orang tua yang mengantar ke dalam hanya satu ya, Bapak Ibu, jangan duaan, gitu ya. Kenapa? Karena begini, Bapak Ibu, anak kelas 1 itu kan ada 95 orang. Kalau misalnya dengan satu pengantar berarti dikali 2, begitu ya. Kalau pengantarnya 2 nanti jadi kali 3, nanti akan terlalu banyak orang di dalam. Ya akan ada kerumunan, sesuatu hal yang harusnya kita tunda. Jadi nanti janjian kalau misalnya papa mamanya yang antar, misalnya mamanya yang ke dalam, nanti papanya di batas antar ini, begitu ya. Dan harapan kami sih di hari kedua atau hari ketiga orang tua sudah mulai berkurang ya untuk masuk ke dalam supaya anak-anaknya berani ya, disiplin begitu ya, mandiri begitu ya. Nah, lalu nanti Bapak Ibu saat tanda bel masuk berbunyi, mohon pengantar untuk meninggalkan halaman sekolah. Begitu ya, langsung pulang gitu ya. Kalau bisa jangan mengobrol berkerumun di luar. Kita saling jaga aja gitu ya Bapak Ibu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana dengan proses penjemputan? Kami ada 2 lokasi penjemputan, Bapak Ibu, di bagian depan ini yang tadi pas antar siswa, lalu dengan lapangan. Nah, ini kan kelas 1, 2, 3 dengan 4 sampai 6 juga ada perbedaan jam keluar ya. Jadi nanti untuk di depan ini lokasi penjemputan kelas 2 dan 4. Nanti kita akan atur supaya pelaksanaannya lancar. Pada saat penjemputan, orang tua boleh masuk sampai batas pagar ini ya, Bapak Ibu, kalau menjemput. Ya, kalau tadi mengantar kan tidak boleh ya masuk sampai pagar, hanya sampai pilar. Kalau menjemput boleh sampai pagar.
tetapi minta tolong tetap menjaga jarak dan tidak berdesakan. Lalu untuk lokasi selanjutnya yaitu di lapangan, ini adalah untuk penjemputan kelas 1, 3, 5, dan 6. Minta tolong juga supaya nanti dapat mengikuti alur-alur yang sudah disiapkan. Di situ biasanya kalau Bapak Ibu masih ingat, ada alur kelas A, alur kelas B, sampai alur kelas E, begitu ya. Nah, minta tolong untuk menjemput tepat waktu, kelas 1, 3 harus dijemput di dalam sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dulu kan ada ya anak-anak itu janjian sama orang tuanya jemputnya di drop off begitu ya, atau di luar gerbang sekolah supaya mungkin lebih cepat buat Bapak Ibu ya, buat para orang tua. Namun kami mohon pengertiannya untuk di awal-awal ini minta tolong kelas 1, 3 dijemputnya di dalam sekolah. Kalau misalnya nanti pakai kendaraan boleh parkir dulu lalu nanti ke sekolah. Kelas 4 dan 6 disarankannya dijemput di dalam sekolah. Nah, tetapi jika akan dijemput di luar sekolah, minta tolong siswanya menyampaikan ke wali kelas, begitu ya. Jadi nanti wali kelas tahu infonya, begitu ya. Tapi harapannya sih dijemputnya di dalam sekolah. Nanti di luar sekolah kami akan bantu tenaga satpam di sana. Cuma kami tetap menghimbau supaya dijemputnya di dalam sekolah, begitu ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, semoga penjelasan yang tadi saya sampaikan bisa dapat diterima dengan baik. Jika ada hal-hal mungkin yang kami pihak sekolah ada yang belum tersampaikan, begitu ya, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada para wali kelas untuk disampaikan kepada saya supaya kita segera follow up. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang menjadi kebiasaan SDK 1 yang kalau boleh saya katakan ini satu kebiasaan yang menarik juga gitu ya. Jadi biasanya kalau awal tahun ajaran baru Bapak Ibu atau para siswa ini penasaran, kelas saya ada di mana lokasinya gitu ya. Jadi biasanya akan datang nih ke sekolah ya, kan kalau awal masuk biasanya Senin begitu. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang hadir ke sekolah untuk melihat posisi kelas di mana, tujuannya biar anaknya gampang begitu ya nanti Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kami menghimbau sebaiknya di hari misalnya Sabtu begitu ya, atau hari misal Minggu, Bapak Ibu tidak perlu ke sekolah untuk mengecek lokasi kelas sebaiknya ya, karena itu menjaga kerumunan gitu ya. Nah, namun kalau sampai misalnya, aduh penasaran, udah pengen tahu begitu ya. Nah, jadi mungkin bisa diatur perwakilan mungkin ya. Jadi misalnya kalau ada orang tuanya berteman gitu beberapa orang gitu ya, atau ada yang misalnya berkeluarga, ada beberapa keluarga, mungkin ya bisalah satu mah gitu ya untuk ngelihat lokasi ke sekolah begitu ya. Tapi kalau saran saya tidak perlu ke sekolah, tidak apa-apa, karena nanti ketika anak-anak masuk akan kami bantu, akan kami arahkan. Dan nanti kan anak-anak akan cerita ya, itu Mami, Papi, ini ruang kelas aku, gitu ya, ini teman-teman aku, gitu ya. Nah, jadi begitu pesan dari saya untuk nanti bila Bapak Ibu ingin mengetahui posisi kelasnya di mana, begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebagai penutup, anak-anak akan memasuki babak baru. Tahun ajaran yang baru, cara yang baru, suasana yang baru, teman yang baru, cerita yang baru. Nah, tapi sesuatu yang tidak baru adalah kasih sayang kita buat anak-anak. Semoga dengan kasih sayang kita, anak-anak bisa melalui babak baru ini dengan baik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Miss Ruce. Iya, terima kasih Bu Mul untuk penyampaiannya. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya boleh menyampaikan, mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan setelah ini nanti akan coba dijawab oleh Bu Mul. Nah, untuk sambil menunggu Bapak Ibu mengetik pertanyaannya, kita mau lihat dulu video berikut ini dan
Satu lagi Bapak Ibu, di kolom chat itu ada link untuk daftar hadir, nanti bisa juga diisi. Ya, silakan Pak Dani. Videonya Pak Dani. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan-jalan lupa, jalan-jalan lupa, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan lupa, jalan-jalan lupa, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan suka, jalan lupa, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan lupa, serta Yesus namanya. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba, Bu Mul akan coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mul. Kita mau coba lihat sama-sama. Nah, Bu Mul ini kan kondisinya udah anak-anak sudah masuk 100% nih. Tapi masih ada orang tua yang khawatir gitu ya dengan keadaan sekarang karena kondisi COVID kan masih ada. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang masih khawatir dan ingin anaknya tuh nggak ikut onsite gitu, kira-kira bagaimana Bu Mul? Apakah dari yayasan sudah mempertimbangkan hal itu? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari dinas dan dari yayasan, ini akan ada dilaksanakannya full 100% onsite. Bagi misalnya ada kekhawatiran orang tua, boleh sementara nih lihat keadaan dulu ya, karena di minggu depan itu kan masa pengenalan lingkungan siswa, kita belum langsung running ke proses belajar. Nah, nanti coba kita lihat sama-sama ya, semoga dengan nanti misalnya di seminggu depan kita lihat keadaan membaik, semoga orang tua jadi lebih tenang begitu ya, lebih nyaman gitu ya, lebih bisa untuk mengikuti pembelajaran onsite ini. Begitu, Miss Uce. Oh iya, Bu. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak yang alergi, masih ada yang tanya, Bu, biasa dari sejak COVID tuh kayaknya kalau anak-anak yang alergi pagi tuh orang tua rada juga khawatir ya, Bu ya. Anak-anak suka bersin-bersin pagi-pagi. Nah, itu Ya. kalau misalnya kondisi seperti itu, kira-kira gimana, Bu? Jika memang alergi, jadi bersinnya, misalnya pileknya karena alergi, nanti bisa disampaikan ke wali kelasnya, gitu ya. Jadi artinya bukan bersin, batuk, pilek karena sakit ya biasanya, enggak. Jadi batuk, pilek, nah itu beda ya kondisinya. Dan nanti bisa pakai baju hangat juga ya, supaya nanti anak-anaknya merasa hangat. Mungkin ini kaitannya ada juga nanti ke sini, Miss Ruce, tentang penggunaan AC. Jadi kita tidak akan menggunakan AC, begitu ya. Khawatir nanti kalau ada penggunaan AC. Gitu. Oke, Bu. Nah, kalau misalnya anak nggak masuk sekolah nih, Bu, anak nggak masuk sekolah karena kondisinya nggak enak badan, apakah ada pembelajaran hybrid atau kita memang benar-benar udah 100% sekarang onsite dari sekolah saja? Ya, tidak ada hybrid saat ini wacananya, Miss Uce. Jadi memang benar-benar semua sudah langsung dari sekolah ya, Bu ya? Ya. Oke. Nah, ada yang bertanya banyak, Bu, pertanyaan ternyata. Ya. Orang tua banyak penasaran. Nah, sekarang kalau misalnya pendekatan kognitif, Bu, tadi katanya ada dijelaskan tentang pendekatan kognitif. Bagaimana penerapan pendekatan kognitif dari guru-guru kepada murid-murid? Kira-kira, Bu.
Mungkin karena Pendekatan, kaitannya sekarang dengan kurikulum yang baru juga kali ya Bu ya. iya. Jadi mungkin kalau boleh saya sampaikan aspek kognitif mungkin ya. Jadi kalau aspek kognitif ini kan aspek pengetahuan. Jadi nanti guru-guru dalam proses belajar itu kan akan membekali pengetahuan-pengetahuan sesuai dengan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah begitu. Iya, jadi sesuai dengan capaiannya ya Bu Ya, yang capai itu apa gitu. sudah ditentukan oleh pemerintah kalau aspek kognitif harus apanya itu sudah begitu. Iya. Ada orang tua yang bertanya lagi, Bu, saya mau bertanya tentang kurikulum Merdeka. Apakah masih berupa tematik seperti kurikulum 2013? Ya, jadi kalau kurikulum Merdeka itu ke arahnya mata pelajaran. Dan kurikulum 13 juga karena diarahkan ke kurikulum Merdeka, jadi kita adaptasi nantinya. Tapi temanya di kurikulum 13 itu oleh pemerintah boleh tetap dilaksanakan. Nah, kita ambilnya itu adalah temanya nanti ke tema proyek jadinya, gitu ya, sambil proses adaptasi ke kurikulum Merdeka. Oke, iya. Nah, selanjutnya nih tentang jadwal pemakaian seragam, Ibu Mul. Baik. Info jadwal pemakaian seragam ada orang tua yang pengen tahu. Oke, jadwal pemakaian seragam itu sudah kita sampaikan di surat kita kepada orang tua waktu kemarin akhir tahun. Jadi kalau untuk Senin, Selasa, Kamis itu baju yang putih merah, kotak ataupun tidak, hari Rabunya batik, begitu ya, di hari Jumatnya kaos, tapi nanti akan kita ingatkan kembali. Nah, kebetulan ini juga ada masuk di saya tentang pesanan seragam yang belum diterima. Kalau untuk yang kelas 1 sudah mulai diambil kan ya dari kemarin. Kalau untuk yang kelas 2 sampai 6 nanti pada saat minggu depan itu sudah mulai ada pembagian. Jadi untuk kelas 2 dan 6 di minggu depan sudah mulai ada pembagian lewat wali kelas. Nah, jika pada saat nanti tanggal 18 belum ada seragamnya, nah sudah kita sampaikan juga di surat waktu akhir tahun, jadi para orang tua nanti anak-anak bisa pakai atasan batik, nanti bawahannya boleh yang celana panjang, gitu. Semoga di minggu depan pesanan seragam bisa kami serahkan kepada Bapak Ibu ya, semuanya gitu ya. Kecuali yang pesanannya mepet-mepet waktu itu ya di luar tanggal pemesanan, nah nanti mungkin itu yang akan lebih lama lagi waktunya. Tapi kita akan berusaha sebisa mungkin semua siswa segera untuk mendapatkan seragam. Iya, oke. Jadi nanti tentang yang berkaitan dengan pemakaian seragam, perlengkapan yang harus dibawa apa aja, pasti juga dari sekolah akan selalu diingatkan ya Bu Mul ya. Iya, betul. Ya, nanti wali kelas juga akan mengingatkan apa yang harus dibawa, misalnya begitu ya, agenda akan tetap berjalan, weekly plan akan tetap berjalan. Hari ini nanti siang weekly plan akan berjalan ke orang tua. Oke, ada yang bertanya tentang sekolah Bu, pemakaian sekolah, apakah masih tetap digunakan aplikasinya Bu? Ya, pemakaian sekolah masih digunakan. Sampai saat ini penggunaannya nanti salah satunya adalah catatan, kemudian video tutorial, video pembelajaran, ya akan masuk di situ sehingga bisa diulang di rumah. Serta nanti ada penugasan-penugasan seperti PR juga kita akan memakai sekolah. Iya, oke. Kecuali yang butuh untuk menulis ya, Miss Ruce ya, yang butuh untuk menulis atau misalnya matematika butuh proses kan di sekolah sulit ya. Nah nanti itu tetap akan memakai tulisan begitu. Oh iya, oke. Ada lagi pertanyaan tentang kalau di dalam kelas, mungkin lebih ke prokes ya Bu ya. Jadi ruangan di dalam kelas kira-kira posisi duduknya, mejanya deket atau enggak gitu Bu. Terus habis itu nanti kalau mau makan, buka masker ada lokasi tertentu atau tidak, kira-kira gitu Bu pertanyaannya. Tentunya kita kalau sekolah mau pasti tetap akan menjalankan prokes ya Bu ya. Betul. Jadi kalau untuk proses makan pada saat istirahat tetap akan di dalam kelas. Karena kalau di luar khawatirnya nanti kemana-mana ya. Nanti akan di dalam kelas. Kemudian di awal tuh sebenarnya kita udah atur juga seperti misalnya ketika anak kelas 1 masuk itu masih jam pendek, ada istirahat, ada di bawah bekal itu akan makan di dalam kelas. Nah, seandainya keluar itu harus dalam pemantauan wali kelas dan
hanya untuk misalnya ke toilet, lalu kemudian sekitaran kelas, lingkungan kelas, lingkungan kelas. Jadi di depan dan mungkin di kiri kanannya. Tetapi itu dalam pemantauan wali kelas. Jadi nanti jangan jangan khawatir, kita akan pasti memantau dan menegur mungkin anak-anak yang lupa begitu ya. Kalau misalnya mereka kan anak-anak ya namanya ya suka misalnya pegang temannya, nanti pasti kita akan tegur anak-anak, tegur dengan baik gitu ya, mengingatkan prokesnya begitu. Iya. Nah, berkaitan dengan ke toilet, Bu, kalau anak kelas 1 masih belum bisa untuk merapikan baju sendiri atau merapikan rok celana ketika baru dari toilet, apakah akan dibantu atau gimana, Bu? Ya, sebetulnya kita kan harus meminimalkan sentuhan ya. Kontak, iya. Ya, kontak, meminimalkan kontak. Jadi akan lebih baik dan akan mungkin membantu sekali bila para orang tua bisa mengajarkan terutama ya anak kelas 1, kelas 2 untuk bisa minimal yang gampangnya gitu ya. Mungkin kalau bajunya susah udah dikeluarin aja gitu ya, nggak sistem baju kita kan dikeluarinnya nggak usah dimasukin, jadi anak-anak aduh repot gitu ya. Tapi kalau sampai nanti misalnya nggak bisa sama sekali nyeletingin apa, kami mohon izin untuk membantu gitu ya. Iya. Mau berapa pertanyaan lagi kira-kira Ibu Mul? Oke, ini di saya mungkin ada beberapa yang terkait dengan yang tadi ya, Miss Ruce. Ya, boleh, Bu. Pertama, Bapak Ibu, saya lupa di awal, mohon izin saya tidak pakai masker, tapi di ruangan saya hanya sendiri begitu ya. Kami di sini kalau sendiri masih dibolehkan, tapi kalau udah ada 2 orang nggak boleh gitu ya. Nah, bagaimana dengan standar masker? Nah, sebaiknya jangan yang tipis. Jadi mungkin yang seperti Miss Ruce pakai gitu ya. Ini bisa lebih baik, atau kalau yang tipis bisa dengan masker kain dan masker yang tipis begitu ya, supaya lebih aman gitu ya. Lalu kemudian tadi prokes saat istirahat atau makan sudah disampaikan, makannya akan di kelas diawasi oleh wali kelas, lalu seandainya harus keluar pun pasti diawasi, tapi tetap kita minta tolong orang tua untuk ngingetin gitu ya. Nah, nanti kalau di sekolah kamu jangan lari-lari, jangan kemana-mana, jangan pegang-pegang teman gitu ya. Jadi memang kita harus kalem dulu gitu di awal ya. Lalu kemudian bagaimana posisi anak di kelas, diatur oleh guru atau siswa, prinsipnya nanti akan diatur oleh guru. Gitu ya. Jadi kalau misal gitu ya Bapak Ibu, anak saya pakai kacamata begitu ya, atau misalnya lagi beli kacamatanya, tolong kontak wali kelas supaya nanti bisa diaturkan. Lalu kemudian ada yang bertanya tentang jam masuk sekolah, apakah sudah masuk dan pulang dengan normal. Di surat kami pada akhir tahun ajaran yang lalu sudah disampaikan jadwal tanggal 18 sampai 22. Itu jam khusus. Masuknya lebih pagi anak-anaknya ya. Tapi pulangnya lebih pagi. Masuknya itu ada yang jam 7, ada yang 7.30. Nanti para wali kelas akan mengingatkan lagi kepada para orang tua hari ini melalui weekly plan. Lalu kemudian jika ada yang sakit, Miss Ruce, misalnya sakit pileknya agak lama, bagaimana nanti proses belajar. Jangan khawatir, Bapak Ibu, nanti kita pasti bantu. Misalnya ada yang tertinggal, atau misalnya ada hal-hal lain, nanti kita pasti bantu. Ada sekolah juga yang bisa jadi jembatan ya, untuk memberikan materi-materi yang dipelajari di sekolah. Kalau untuk masker, ada pertanyaan, masker anak boleh yang 3 lapis. Apa masker anak nggak boleh yang 3 lapis? 3 lapis boleh ya, bisa ya, 3 lapis ya. 3 lapis boleh, standarnya 3 lapis kan ya Bu? Betul. Jadi pembelajaran kita memang tidak ke hybrid saat ini arahannya, tetapi Bapak Ibu saya memahami bagaimana nanti kekhawatiran orang tua ya. Anak saya pilek, nggak bisa masuk, aduh nggak ada hybrid, begitu ya. Kita semua, bukan hanya SDK 1, Bapak Ibu, semua sekolah yang ada di Indonesia mengalami hal ini. Pihak sekolah pada dasarnya nantinya tidak akan memberatkan begitu ya kepada para orang tua dan siswa, tetapi kami akan mencari cara membantu sebisa kami. Bagaimana misalnya kalau ada anak yang harus istirahat di rumah karena pilek, itu untuk kami bantu gitu.
Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan jadi beban dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Kita semua ada dalam masa adaptasi. Kita nanti semua akan bersama-sama saling saling bergandengan tangan begitu ya, saling memberi masukan agar proses belajar ini harus berjalan dengan baik, terutama baik untuk anak-anak. Kita juga mungkin sudah pernah mendengar bagaimana setelah masa PJJ ini, khususnya untuk anak TK, SD, begitu ya, dengan proses belajar di rumah, itu kasihan buat anak-anaknya, gitu ya. Jadi harapannya dengan kita mulai pelan-pelan beradaptasi ke sistem 100% setelah sebelumnya diawali PTMT, semoga ya semuanya lancar. Kita tidak tahu apa yang ke depan. Kami pihak sekolah, pihak yayasan tidak bisa juga menjamin semuanya akan baik, tidak ada apa-apa, tapi setidaknya di awal mari kita jalani ini dengan satu perencanaan yang baik, dengan satu sikap yang baik, saling memberi masukan jika ada sesuatu yang mungkin perlu kita perhatikan bersama. Nah, Miss Ruce, mungkin untuk pertanyaan sampai di sini dulu, tetapi kita boleh melanjutkan di level wali kelas ya, Miss Ruce? Ya, boleh. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang tua yang masih penasaran, yang belum terjawab pertanyaannya saat ini, minta maaf karena kita waktunya juga terbatas ya Bu Mul ya. Iya. Jadi boleh pertanyaannya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Nanti akan coba di follow up ya. Miss Ruce, satu lagi aja mungkin yang penting, maaf, tentang olahraga. Jadi kekhawatiran misal olahraga nanti anak-anak larian bersentuhan begitu. Olahraga ini juga salah satu yang dititipkan pemerintah untuk dilaksanakan dengan mematuhi prokes. Seandainya harus ada di lapangan, seandainya itu tidak boleh dirancang yang bersentuhan, tidak boleh dirancang yang membuat anak terlalu capek begitu. Iya, oke. Ya, itu aja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih. Oh, kita mau foto dulu bersama, lupa Ibu Mul. Ya. Kita mau foto dulu Bapak Ibu, boleh open cam yang masih di off. Pak Dani minta tolong ya. Ya, oke. Bapak Ibu, buka kameranya ya. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar ya. Udah sampai mana Pak Dani? Halaman keempat, sebentar ya. Oke, sudah, Bu Ruce. Oke, terima kasih Pak Dani. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mengingatkan lagi, daftar hadir ada di kolom chat, jadi bisa diklik ya untuk diisi daftar hadirnya. Pertanyaan yang masih belum terjawab, minta maaf sekali karena waktu bisa diketik, bisa dikirimkan ke wali kelas masing-masing, nanti akan coba di follow up ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga proses pembelajaran yang berlangsung di tahun pelajaran 2022-2023 nanti bisa berlangsung dengan baik ya. Semuanya sehat, Bapak Ibu juga diberikan semangat lagi, rasa khawatirnya boleh perlahan-lahan nanti memudar gitu ya. Kami dari pihak sekolah juga akan berusaha yang terbaik untuk menjalankan protokol kesehatan dan juga memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak di tahun ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Thank you.